Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Puji syukur tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan rahmatnya sehingga kita dapat kembali melanjutkan kegiatan pembelajaran daring kita untuk siswa kelas 12B SMA Islam Nuha. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, serta kepada umatnya yang tetap istiqomah di atas sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kelak. Apa kabar anak-anak Ustaz semua yang Ustaz banggakan, yang Ustaz cintai karena Allah? Alhamdulillah ya. Oke, yang sudah muncul, coba semua aktifkan speakernya. Can you hear my voice? Okay. Masya Allah. Coba semua aktifkan audionya. Tapi jangan ngomong, jangan cerita-cerita di situ ya, karena akan ribut nanti mengganggu iklim kondusif yang telah kita bangun bersama. Oke, siap laksanakan. Baik. Yang sudah masuk Akmal, Amar Damanik, Hafiz, Dimas Gusfi, Rabi'a Ar-Ra'i. Baru 5 orang ya. Baru 6. Masya Allah. Itu sepertinya suara-suara yang gak asing lagi. Iya. Iya, suara ini Mr. D. Ya. Astaghfirullah. Na'udzubillahi min dzalik. Astaghfirullah. Iya, enggak usah dibilang, enggak usah udah tahu itu. Itu udah tahu Ustaz, ada tanda suaranya. Inisialnya A, panjangnya Amar. Oke. Anak-anak Ustaz yang Ustaz banggakan, anak-anak Ustaz yang Ustaz cintaikan Allah, sembari menunggu kehadiran teman-teman antum yang lain, ya di sini yang sudah ada, kita mulai aja dulu ya. Taib, ini merupakan pertemuan terakhir sepertinya ini, sebelum di akhir semester ini, karena minggu depan kita sudah mulai rentetan ulangan praktek, disusul dengan ulangan tulis. Ya, belum lagi ulangan kehidupan, ujian kehidupan lagi yang lain. Ya, jadi manfaatkanlah. Insya Allah hari ini kita selesaikan ini ya, dengan waktu yang lebih kurang 30 menit kita selesaikan. Karena insya Allah enggak gitu sulit lah materinya ya. Anak-anak Ustaz banggakan, Ustaz sedikit evaluasi yang minggu lalu ini. Minggu lalu yang kumpul itu, yang tercatat mengumpulkan latihan kepada ustadz, ya, mereka diantaranya Akmal, Rabi'ah, Hafiz. Muncul pertanyaan, yang lain kok belum kumpul? Kabar pun tidak sampai ke ustadz. Ini tolong jadi evaluasi kita bersama, anak-anak Ustadz, janganlah seperti itu ya. Adalah kabar apa sebabnya, kemudian menyusul pun, terlambat pun kumpul, Ustadz terima kok. Tanya sama Hafiz, ya kan Hafiz? Ustadz terima apa enggak Hafiz? Ustadz akan apresiasi, tetap apresiasi. Ya, kerja keras antum, usaha antum, terlambat kumpul tapi ada kabar gitu, ada kabar yang sampai. Ya. Masya Allah yang kumpul, Ustaz kasih nilai. Ya, silakan. Akmal.
Ya, bisa dengan senang hati. Masa Ustadz nggak terima kerja keras? Iya, astagfirullah. Kalau memang pernah Ustadz nggak kasih, nggak respon, maksudnya nggak kasih nilai, gitu maksudnya, ingatkan. Ah, iya, yang gitu dia bi. Tapi dia kan bertanya, nggak apa-apa, dia tabayun. Ustadz boleh dengan senang hati. Toib, anak-anak Ustadz, jadi gitu ya. Masya Allah, Ustadz apresiasi. Yang kumpul nggak tanggung-tanggung, Ustadz kasih nilai langsung. Ya, afwan memang Ustadz akui memang agak slow respon karena banyak pula deadline yang harus dikejar ya minggu ini. Ya, tapi gitu pun Ustadz akan ingat itu. Ustadz akan ingat kerja keras antum, Ustadz akan kasih nilai walaupun terlambat. Oke? Taib, anak-anak Ustadz, pada kesempatan kali ini kita kemarin sudah sampai ke materi menentukan riba majemuk dengan metode rumus ya. Di latihan kemarin Ustadz mintakan antum mengerjakannya dan membandingkannya dengan manual. Ya, dengan yang manual. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah nih. Antum nampak? Nampak antum nih, nampak? Nampak ya? Jadi kita buktikan dengan cara rumus dan cara manual. Ternyata hasilnya sama. Ya, sama ya. Oke, sama kan? Iya. Dengan demikian, anak-anak Ustadz, oleh karena itu nantinya antum ke depan gunakan aja dengan pakai rumus, ya, nggak manual lagi, ya. Udah tahu rumusnya, kerjakan dengan rumus, nggak usah pakai manual, oke? Sekarang kita akan masuk materi pertumbuhan dan peluruhan. Ini materi terakhir kita ini, subbab terakhir. Jadi bagaimana apa maksud pertumbuhan dan seperti apa contoh kasus peluruhan? Berdasarkan KBBI itu Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jadi secara terminologi, ya kan? Terminologi betul. Secara terminologi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pertumbuhan itu artinya berkembang biak, bertambah, menaik, itu pertumbuhan. Peluruhan itu artinya adalah menurun, berkurang, itulah dia. Itu artinya secara terminologi, secara bahasa. Taib, sekarang kita lihat kasus permasalahan. Antum pernah lihat nggak permasalahan sistem multi level marketing atau MLM lah istilahnya ya. Itu kan yang dari satu orang di atas itu harus menyebar, yang mana satu orang harus punya tugas mencari 2 agen. Setiap orang di bawah cari 2 agen, terus akan menyebar terus. Seperti inilah. Ini salah satu contoh bentuk pertumbuhan. Dari sini kita bisa mengidentifikasi pertumbuhan itu artinya dia bertambah terus, akan semakin meningkat, akan semakin bertambah, akan semakin menaik jumlahnya. Itu artinya pertumbuhan. Ya, sebagaimana yang antum ketahui juga pada ilmu biologi, ya kan? Ini contoh yang kedua. Ini contoh kedua pada ilmu biologi. Amuba itu kan dia membelah diri, betul nggak? Membelah diri terus memperbanyak. Itu namanya pertumbuhan. Pertumbuhan, berkembang biak, bertambah jumlahnya, menaik dia, itu artinya pertumbuhan. Itu contoh kedua. Ya, paham ya? Misalkan di sini dikatakan bahwasanya setiap 1 jam bakteri akan membelah diri. 1 jam jadi 2. Ini dari 1 ya, jadi 2. Masuk jam berikutnya, jam kedua. Setiap yang 2 tadi membelah lagi jadi 2, jadi 4 dan seterusnya.
Paham? Baik. Dan seterusnya. Kemudian itulah contoh pertumbuhan. Ini kita sedikit menyinggung contoh. Bagaimana kasus pertumbuhan? Kalau seperti ini, coba lihat. Pernahkah antum memantulkan bola pingpong misalkan? Disebut bola pingpong, di sini bola kasti ya kan? Paten kali. Ya. Disebut bola pingpong, tapi gambarnya bola kasti. Oke? Jadi bola yang kita pantulkan, ini fisika pula nih. Bola yang kita pantulkan kira-kira pantulannya itu semakin menurun atau semakin tinggi? Ayo, semakin menurun. Dan terakhirnya nanti bolanya akan apa dia? Akan berhenti. Naam, asanta, barakallahu fik. Ya. Jadi bolanya yang tadinya kita pantulkan dari jarak 1 meter, mantul, yang pantulannya itu semakin menurun dia. Dan lama-lama bolanya akan berhenti. Itulah dimaksud dengan contoh peluruhan. Di mana peluruhannya saat artinya lintasannya akan semakin menurun, mengecil, lama-lama berhenti. Itulah maksud contoh kasus peluruhan. Jadi kita mengidentifikasi contoh kasus dulu. Paham ya? Sampai sini paham? Paham, Masya Allah, barakallahu fik. Taib. Ini nggak usah kita bahas dulu ya. Ini dia langsung datangkan di sini. Nampaklah kira-kira sampai pantulan kesekian jadinya berapa gitu kan? Antum masih ingat nggak? Kita pernah mengerjakan permasalahan seperti ini pakai rumus apa kemarin? Majmu'. Iya betul. Iya. Itu kalau yang materi kita ini, materi kelas 11, ayo. Pakai apa kita menyelesaikan kasus seperti ini? Terkait bola yang dipantulkan, pernah dulu saya datangkan. Masih ingat enggak? Iya. Sikit-sikit Rabi'ah, bukan aritmetika, kawannya. Itu dia. Itu yang gua demen. Ya. Masih ingat, alhamdulillah. Geometri, kita selesaikan dengan geometri. Berarti nanti ada sangkut pautnya dengan barisan. Tapi kita akan bakukan nanti rumusnya dengan metode peluruhan pertumbuhan dari bab riba, peluruhan dan pertumbuhan. Taib, lanjut. Jadi anak-anak Ustadz, ini didatangkan lagi nih. Didatangkan lagi contoh kasus biar lebih mantap antum bagaimana membedakan kasus pertumbuhan sama peluruhan. Ya, masalah pertumbuhan nih, perhatikan. Hasil sensus penduduk pada tahun 2009 mencatat bahwa banyak penduduk suatu kota sebanyak 50.000 orang. Banyak penduduk ini meningkat. Dari kata meningkat, itu di garis bawah itu ya, meningkat. Ini ketahuan bahwasanya ini kasus pertumbuhan, meningkat. Yang namanya tumbuh pasti meningkat, membesar, menaik dari tahun ke tahun. Peningkatan banyaknya penduduk dari tahun 2009 hingga 2014 dapat disajikan pada tabel berikut. Coba lihat, inilah dimaksud dengan masalah pertumbuhan. Terus mengalami peningkatan, paham? 50.000, 55.000, 60.500 dan seterusnya. Contoh kasus kedua, Pak Budi membeli sebidang tanah seluas 200 meter persegi seharga 200 juta rupiah pada tahun 2010. Pada tahun 2015 Pak Budi ingin menjual tanah tersebut. Ini dia punya aset. Seiring berjalannya waktu harga tanah naik terus setiap tahunnya, 25%, Masya Allah. Ya, harga tanah dari tahun 2010 sampai 2015 bisa diperhatikan pada tabel berikut. Coba lihat, ini contoh pertumbuhan. Apalagi tanah jelas, tanah nggak pernah istilahnya harga tanah itu turun. Ya, terus menaik, maka ini contoh kasus pertumbuhan. Awalnya dia beli 200 juta, di tahun 2015 dia bisa jual dengan harga 610 juta sekian. Paham ya? Kita masuk contoh peluruhan. Suatu bahan radioaktif semula berukuran 60 gram mengalami reaksi kimia sehingga ukurannya menyusut. Di situ kata kuncinya Nana Ustadz, menyusut. Kalau tadi kata kunci pertumbuhan apa? Meningkat. Itu dia kata kunci. Keyword. Oke? Jadi kalau katanya menyusut, pasti itu contoh kasus peluruhan.
Antum bisa lihat di tabel, terus menurun. Ya. Contoh yang keempat, ya, penisilin digunakan mengurangi penyebaran bakteri pada kasus infeksi. Pada suatu kasus infeksi, seorang dokter memberikan dosis penisilin yang dapat menembus 10% bakteri setiap 5 jam. Namanya membunuh. Membunuh berarti mengurangi jumlah spesies enggak? Iya, jelas. Dari situ ketahuan. Dari redaksi membunuh, oh namanya membunuh berarti mengurangi jumlah spesies. Maka dia akan menurunlah jumlah spesiesnya, maka ini termasuk kasus peluruhan. Paham sampai sini, anak-anak Ustaz? Iya, masih bentuk. Tapi kita kejar nih, masih ada waktu ya, 10 menit, insya Allah kita kejar. Kita akan masuk sampai menyelesaikan permasalahan nanti. Bentuk umum, oke? Pakai rumus, oke? Ustaz mau tanya. Halo. Halo, semua aktif? Anybody home? Anybody home? Anybody room? Anybody room? Not home, but room. Iyalah, enggak home. Karena antum backgroundnya room semua ini. Oke, Ustaz mau tanya. Siapa dulu yang mau angkat tangan? Sebelum Ustaz tanya, angkat tangan dulu, baru Ustaz kasih pertanyaan. Enggak apa-apa. Ayo, siapa? Akmal, oke. Karena itu tandanya teman-teman antum begitu percaya kepada antum, Mal. Mal, nomor 1 ini, Mal. Nomor 1 termasuk kasus apa ini, Mal? Suatu perusahaan pakan ternak dapat menghasilkan 400 kuintal pada awal produksi di tahun pertama. Selanjutnya perusahaan tersebut setiap tahun mentargetkan kenaikan produksi 10% dari tahun sebelumnya. Ini kasus apa, Mal? Pertumbuhan. Dari kata kunci mananya antum bisa bilang dia pertumbuhan? Masya Allah, mumtaz. Ya, barakallahu fiik, paham. Berarti dari kata kenaikan udah ketahuan, ini kasus pertumbuhan. Oke, nomor 2, Amar dulu, Amar, kan ngasih jempol dia. Ngasih jempol. Iya, dia ngasih pakai dengan gaya bandananya hari ini, tapi enggak seperti Atta Halilintar. Oh gitu ya. Oke, Amar. Masya Allah hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nomor 2 kasus apa, Amar? Sebuah industri rumah tangga yang baru beroperasi tahun 2012 membeli mesin produksi seharga 100 juta. Dengan berjalannya proses produksi, maka harga mesin menurun 1% setiap tahun. Masuk kasus apa nih, Mar? Mainkan, Mar. Mar, pertumbuhan apa peluruhan? Ada kata kuncinya di situ Jelas. Sabar, oke. Iya memang. Tapi terlalu banyak kali nanti payah. Peluruhan. Dari mana antum bisa simpulkan ini permasalahan peluruhan? Coba kasihkan hujah. Masya Allah, barakallahu fiik. Mumtaz Amar, ini membuktikan siapa dia sebenarnya. Belajar daring aja, ya sebenarnya dia Amar. Menunjukkan siapa dia sebenarnya dia Amar. Jadi kan astagfirullah. Jadi di belajar daring aja mampu insya Allah, apalagi nanti insya Allah jika memang Allah izinkan di Januari bisa masuk kita kan, apalagi nanti kita belajar tatap muka, amin Allahumma amin. Masuk ke sekolah tatap muka insya Allah, doakanlah, mudah-mudahan semester 2 bisa. Astagfirullah. Iya, dia rindu. Oke. Sekarang kita masuk bagaimana saat menentukan rumus pertumbuhan dan peluruhan. Jadi, nanti pertanyaan yang muncul juga masalahnya setelah 10 tahun ke depan, berapa kira-kira jumlah penduduk Indonesia misalkan?
Nah, kemudian 10 tahun ke depan kira-kira berapa penyusutan harga mesin produksi. Nah, dia akan bertanya sekitaran berapa tahun ke depan. Oleh karena itu kita harus bentuk rumusnya untuk mempermudah proses operasi penentuan nilai penyusutan sama perkembangannya. Ya, dan Ustaz, kita masih ada 10 menit lagi, oke? Kita gaskan, oke? Kita gaskan, kayak mana kita gaskan? Gas. Jangan kasih kendor ya, jangan kasih kendor ya. Oke. Perhatikan contohnya. Jadi gini, dari bentuk ini nanti antum kita bisa angkat nanti. Apa bentuk umumnya? Kita bisa angkat rumusnya. Oke? Oke. Banyak penduduk suatu kota ya, yang tadi yang di atas tadi antum bisa lihat ya. Nah, nih, di tahun 2010 101.000. Tahun 2011 jadi 102.010. Tahun 2012 jadi 103.030. Ini contoh kasus pertumbuhan. Oleh karena itu, inilah diangkat dia, dinampakkanlah prosesnya, ya, untuk bisa lihat, terus ya, sehingga bisa kita angkat rumusnya. Seperti halnya kemarin anak-anak Ustadz, ketika kita mengerjakan rumusnya nggak jauh beda, mirip, bahkan sama. Bedanya di mana nanti? Iya, N. Sama? Apa yang membedakan kemarin? N. Terus? Saldo awal, ya kan? Saldo awal atau jumlah awal? Jumlah awalnya berapa? Sama persentase kenaikan sama penurunannya, itu dia. Ya. Jadi rumus pertumbuhan. Jadi rumus pertumbuhan mirip dengan rumus riba majemuk. Sama enggak? Mirip ya? Kemiripannya di mana? Tanda tambah. Paham? Iya, tanda tambahnya. Coba kita lihatlah kemarin. Ini ya. Antum lihat layar ya. Lihat layar ya, fokus ya. Lihat layar ya. Oke. Oh, udah Ustaz hapus ya seperti yang kemarin ya. Ya. Oh, udah Ustaz hapus sepertinya. Jadi anak Ustaz, ini ya. Apa rumus kemarin? Yuk, kok saldo akhir? Dikali. Oke. Udah itu? Gini. Pangkat N. N itu berapa lama dia menabung, ya kan? Sama, Nana Ustad. Kecil nih. Jadi rumus pertumbuhan sama. Apa rumus pertumbuhan? Ayo, sama. Di sini Ustaz buat jumlah awal karena nanti bisa uang, bisa dia banyak spesies ya, banyak benda ya. Terus dikalikan. Satu tambah persen. Persen apa di sini? Persen kenaikan ya. Betul? Kali pangkat N ya kan? Sama enggak? Mirip enggak rumusnya ini? Ustaz tanya. Mirip enggak? Mirip lah. Bedanya kalau pertumbuhan dia enggak hanya permasalahan uang, enggak hanya tabungan. Ya, paham ya? Mirip sekali. Jadi makanya riba majemuk itu termasuk jenis pertumbuhan. Oke? Paham ya rumusnya ya? Oke, paham? Insya Allah paham. Udah tambah. Berapa persen kenaikannya? Pangkatkan N, selesai. Sekarang kita lihat
peluruhan. Bagaimana pula Sat? Kalau untuk peluruhan, kayak mana? Kan dia berkurang terus tuh, berkurang. Ini bisa lihat. Banyak bakteri setelah 4 jam sekian, setelah 8 jam sekian, setelah 12 jam sekian. Ini salah nih ya. Ini bukan 957 ya, salah ketik nih. Ini 857, 375. Ya, jangan salah ya. Seharusnya karena dia seharusnya nurun, bukan tambah naik. Paham ya? Oke. Coba sama-sama kita rumuskan. Apa rumusnya kalau gitu? Ayo. Ayo, apa rumus peluruhan? Kok kecil ini? Oke. Ayo, rumus peluruhan. Ayo. Iya. Aduh, Masya Allah kali ya. Keras sekali. Paham kali. Oh sih. Masya Allah. I love Akmal ya. Cocok. Udah di sini. Bedanya kalau tadi tambah ini apa? Kalau peluruhan. Iya, selesai. N-nya tergantung banyak tahunnya. Ya kan? Persennya nanti tergantung soalnya. Berapa persen penurunan harganya. Jumlah awal nanti juga disebutkan di soal. Selesai. Aman ya? Iya, selalu nanya nanti kira-kira berapa harga tanah nanti 20 tahun ke depan misalkan. Nah, itu dia. Dari harga yang kita beli di tahun pertama cuma 10 juta, 20 tahun ke depan berapa harganya? Nah, itu dia. Dia akan bertanya hasil akhir dia. Secara acak? Nggak apa-apa, main kan rumus ini juga. Iya, berarti yang ditanya misalkan persennya gitu kan? Memang sampai saat ini memang soal yang kita temui memang nggak ada ditanya seperti itu. Dia memang bicara akhir. Tapi kalau memang muncul kita harus siap. Rumusnya itu juga nggak berubah. Taib. Oke, anak Ustaz, waktu tinggal 2 menit. Ya, mudah-mudahan apa yang Ustaz sampaikan bermanfaat. Berarti selesailah bab riba pertumbuhan dan peluruhan kita. Oke? Oleh karena itu, Ustaz harapkan ujian kita sampai sini ya nanti ya. Ujian praktek nanti Ustaz kabari. Ustaz kita mau angkat mana? Sepertinya enak Ustaz mau angkat riba ini rencana. Riba. Ya. Jadi nampak nanti perhitungannya, nanti Ustaz angkat terkait riba aja praktek. Tapi kalau ujian tulis, masuklah dari bab awal ya. Kita pelajari sampai dengan bab riba ini. Taib. Oke. Latihan nanti Ustaz kasih. 1 soal aja, oke? 1 atau 2? Iyalah, pakai rumus lah, gaskan. Ngapain lagi? Gaskan langsung. Oke. 2 soal lah kalau pakai rumus. Ya dari sini menunjukkan antum lah murid-murid yang aktif itu. Iya. Nah, pakai face shield ya, pakai face shield. Antum lihat tuh protokol di rumah pun protokol pakai face shield. Iya.
Masya Allah, macam upacara, protokol, ada protokolnya. Oke, sampai sini dulu kita anak-anak Ustadz ya. Semoga apa yang Ustadz sampaikan bermanfaat. Lebih dan kurang Ustadz mohon maaf. Kepada Allah Ustadz mohon ampun. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullah. Musik aja. Astagfirullah.